Nerbangin layang-layang papiran ketika malam hari saat bulan purnama sampai hampir menembus bulan. Tapi sekian lama ditungguin layang-layangnya turun, kagak kunjung turun juga. Well, saking gabutnya sampai bakar tumpukan jerami sampai hampir kebakaran. Wah, kacau. Oke, buat musim panen padi di desaku udah selesai. Well, jadi udah waktunya buat main layang-layang lagi. By the way, buat malam ini juga aku itu diajakin buat ngaduin terbang layang-layang papiran bareng Stayer and the Gang. Ini juga layang-layangnya itu udah banyak banget. Ini tuh layang-layang yang aku simpan dari semenjak 4 tahun yang lalu. Di dalam satu box layang-layang ini tuh aku punya sekitar 70 buah layang-layang papiran dong. Wih, mantap. Dari 70 buah layang-layang papiran yang aku punya juga beberapa diantaranya udah sering juara dong. Sewaktu kompetisi tahun kemarin juga udah sering dapat banyak hadiah. Dari mulai kulkas, TV, sepeda, kambing sampai beberapa ekor bebek. Wih, mantap. Berhubung musim layang-layang tahun ini udah dimulai lagi, jadi sebelum minggu depan kita berangkat kompetisi, buat layang-layangnya ini tuh kita cek semuanya. Bakalan kita terbangin satu persatu. Well, buat yang pertama layang-layang yang satu ini dong. Buat layang-layang yang satu ini tuh tahun kemarin udah sempet dapet kambing 1 ekor. By the way, buat layang-layang yang satu ini juga buat minggu depan itu bakalan aku ikutin kompetisi lagi. Soalnya beberapa teman aku itu dapat info kalau buat malam minggu depan bakalan ada kompetisi layang-layang papiran yang hadiahnya 1 buah motor. Wih, mantap. Meskipun lokasi buat nerbangin layang-layangnya di tengah sawah terus gelap-gelapan kayak gini, aku bareng teman-teman tuh semangat banget. Well, ini juga buat layang-layang temen aku itu udah mulai pada diterbangin. Kalau buat layang-layang aku udah terbang tinggi dong. Benangnya juga udah aku ikat di batang pohon padi. Udah jadi kebiasaan banget. Ketika tes terbang layang-layang papiran ini juga pasti bakalan lumayan lama. Jadi aku itu lumayan gabut juga dong. Kebetulan ada tumpukan jerami padi kayak gini. Jadi ya udah langsung aku bakar aja. Well, lagi pula kapan lagi waktunya main layang-layang malam hari di tengah sawah kayak gini sambil bakar tumpukan jerami padi. Wih, seru banget. By the way, sedikit aku jelaskan. Buat tumpukan jerami padinya ini tuh udah beres dipanen. Jadi kagak ada butiran padinya lagi, tinggal jeraminya doang. Jadi aman, kagak ada yang ngomelin. Buat layang-layang yang aku terbangin juga, padahal ini tuh tingginya paling sekitar 15 meter. Tapi kalau malam hari kayak gini kelihatan tinggi banget kan. Jadi di sini tuh aku nerbangin 2 layang-layang. Buat yang satu lagi nih tuh aku ulur benangnya sekitar 25 meter. Tapi posisinya aku pas-pasin sama cahaya bulan. Well, kebetulan buat beberapa hari ini juga cahaya bulannya lagi terang banget. Dimana di tempat kalian. Berhubung buat tumpukan jerami yang pertama aku bakar ini tuh udah mulai padam, jadi aku bakar lagi tumpukan jerami yang ada di sebelahnya ini dong. By the way, bakar tumpukan jerami di tengah sawah kayak gini emang paling seru. Well, bener-bener paling mantap. Apalagi bakarnya pas malam hari kayak gini. Soalnya buat api dan asap yang dihasilkan dari bakaran tumpukan jeraminya ini tuh bisa membubung tinggi. Bener-bener mirip kayak kebakaran dong. Buat di area sekitarnya juga jadi terang benderang. Well, aduh, kalau kayak gini sih jadi kagak fokus lagi main layang-layangnya. Well, coba aja tadi pas berangkat ke sini tuh sempet bawa 1 ekor ayam. Sambil main layang-layang sambil bakar ayam juga. Yang pasti bakalan mantap banget. Buat layang-layang yang kita terbangin juga ini tuh kagak kunjung turun juga dong. Padahal ini tuh udah sekitar jam 1 malam. Kira-kira di antara teman-teman siapa aja yang suka bakar-bakar tumpukan jerami padi usai musim panen kayak aku ini? Coba kalian jawab, tulis di kolom komentar ya.